Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kita akan melanjutkan kuliah manajemen konflik. Beberapa hari yang lalu, 1 pekan yang lalu, kita sudah mendiskusikan tentang teori tentang konflik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu analisis konflik. Bagaimana kita sebelum melakukan pengelolaan terhadap konflik, itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis atas konflik yang terjadi. Yang pertama, dalam manajemen konflik, hal yang pertama harus dipahami adalah prinsip manajemen konflik, prinsip-prinsip dari manajemen konflik. Yang pertama adalah memiliki kesadaran gitu, bahwa atau consciousness bahwa konflik itu adalah hal yang niscaya, yang alamiah gitu ya, yang pasti terjadi pada setiap individu atau kelompok yang saling melakukan hubungan sosial. Jadi ini secara tidak langsung mengatakan manusia itu adalah makhluk yang berkonflik. Karena pada saat yang bersamaan manusia itu juga dikonsepsikan sebagai manusia yang berpolitik atau zonpolitikon, manusia yang tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Nah, maka manusia itu ditandai dengan hubungan-hubungan sosial atau interaksi yang dari proses interaksi yang terjadi itu lalu muncul yang namanya konflik. Nah, jadi konflik ini dalam konteks manajemen konflik kita harus memiliki kesadaran penuh bahwa konflik itu adalah sebagai sesuatu yang niscaya terjadi pada setiap individu sepanjang yang bersangkutan itu melakukan hubungan-hubungan sosial, dan itu hubungan sosial itu adalah suatu kebutuhan yang harus dilakukan oleh setiap individu ketika ia ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian yang kedua, prinsip dari manajemen konflik ini adalah setiap individu atau kelompok itu memiliki cara pandang cara yang berbeda. Karena itu maka konflik itu dipandang sebagai satu yang terjadi dan kita harus melihat itu secara kreatif gitu. Artinya konflik itu jangan dilihat sebagai sesuatu yang negatif gitu, tetapi dalam konteks manajemen konflik kita harus mengembangkan cara pandang yang kreatif. Maksudnya adalah bahwa konflik itu jangan dilihat sebagai hambatan gitu ya, atau sesuatu yang mengancam gitu, tetapi konflik itu harus dilihat sebagai sumber daya untuk melahirkan alternatif-alternatif baru dalam rangka mencapai tujuan gitu. Nah, semakin banyak alternatif, maka akan memudahkan individu-individu untuk memiliki peluang mendapatkan sesuatu dengan beberapa pendekatan yang mungkin dilakukan. Nah, seperti yang kemarin saya contohkan, misalnya satu kelas ini bertujuan untuk pergi ke Jakarta, gitu ya. Nah, karena peserta kelas ini, anggota kelas ini banyak, maka kemudian tidak bisa diarahkan gitu, bahkan dipaksa untuk memilih moda transportasi tunggal gitu. Kalau itu adalah pemaksaan, maka muncul kemudian perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, bahkan mungkin sampai pada level yang lebih atas untuk memutuskan sebenarnya apa moda transportasi apa yang bisa digunakan oleh anggota kelas ini sampai ke Jakarta. Nah, dengan adanya konflik perbedaan pendapat, maka kemudian muncul banyak alternatif-alternatif. Ada kereta, ada pesawat, ada mobil, ada motor, atau yang lain. Nah, dengan terjadinya konflik itu, maka kemudian muncul alternatif-alternatif itu.
Nah, alternatif itu bisa digunakan oleh anggota kelas ini untuk mencapai tujuan kerja kata disesuaikan dengan kondisi masing-masing, misalnya budgetnya, waktunya, atau yang lainnya. Itu bagi mereka yang memiliki misalnya budget yang besar, misalnya bisa menggunakan kereta eksekutif. Bagi mereka yang berkeinginan mencapai Jakarta tapi sambil rekreasi, misalnya bisa menggunakan rombongan mobil. Bagi mereka yang ingin cepat dan sebagainya bisa pakai motor atau pakai pesawat. Nah, ini konflik ini kemudian memunculkan banyak alternatif-alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan. Nah, jadi konflik ini justru memunculkan banyak alternatif, tidak sebaliknya menjadi hambatan atau ancaman bagi tidak tercapainya tujuan yang dimiliki oleh masyarakat. Sebagai alternatif, maka konflik itu dipandang sebagai sumber daya atau resources, power atau kekuatan gitu, dan peluang opportunities yang apabila dimanfaatkan melalui pengelolaan yang produktif akan berkontribusi bagi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan. Ya, jadi karena konflik ini menjadi sumber konflik itu menjadi sumber daya gitu, kemudian menjadi opportunities, ini tergantung dari cara pengelolaannya. Kalau kemudian pengelolaannya itu buruk, maka alternatif yang dimunculkan dari konflik itu tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap kepentingan masyarakat dalam memenuhi tujuan. Tapi sebaliknya kalau dikelola dengan baik, maka ia akan menjadi sumber daya, resources atau power, kemudian bisa menjadi peluang-peluang baru bagi masyarakat untuk mencapai tujuan dengan berbagai macam alternatif yang tersedia. Nah, itu prinsip manajemen konflik. Maksudnya ketika kita itu akan mengelola konflik, mestinya kita memiliki prinsip bahwa yang namanya konflik itu adalah konflik itu terkait dengan kesadaran. Konflik itu harus dipandang secara kreatif, dan konflik itu menjadi sumber daya dan peluang bagi kelompok-kelompok yang terlibat dalam konflik untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, oke, langkah pertama dalam melakukan analisis konflik itu adalah konflik mapping atau pemetaan terhadap konflik. Apa yang kemudian kita lakukan dalam konflik mapping itu adalah yang pertama ruang lingkup. Ruang lingkup konflik itu terjadi di mana? Arasnya apa? Konteksnya apa? Nah, paling tidak kita menemukan dua ruang lingkup dalam ruang lingkup di mana konflik itu terjadi. Ada dua ruang lingkup yang secara umum terjadi, yaitu organisasi dan masyarakat. Kemudian bentuknya apa? Ini juga sudah kita diskusikan minggu yang lalu, kalau teman-teman bisa mencermati lagi tentang teori tentang konflik. Kemudian yang kedua adalah bentuk konflik. Bentuk konfliknya itu apa bentuknya? Konstruktif, itu apakah bentuknya itu kompetisi atau perbedaan pendapat, atau yang kedua mengarah yang merusak. Konflik itu merusak, destruktif, itu bisa bentuknya adalah peperangan atau intimidasi. Kemudian yang ketiga, jenis konfliknya apa? Jenis konfliknya apakah perebutan kekuasaan, itu politik kekuasaan, jenisnya konflik ekonomi, kemudian isu-isu sosial budaya. Isu sosial budaya itu ya misalnya adalah terkait dengan bahasa, kemudian agama masuk di sini, kemudian tradisi-tradisi masyarakat yang masih unik gitu ya, itu masuk dalam situ. Kemudian yang kedua adalah ideologi. Ideologi itu ya barangkali yang kita kenal paling populer, misalnya ada ideologi liberalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, seterusnya. Nah, masing-masing kita bisa melihat jenis konflik yang terjadi yang akan kita analisis itu apakah masuk dalam kategori politik kekuasaan, ekonomi, isu-isu sosial budaya, atau ideologi. Nah, itu harus kita petakan secara jelas. Yang keempat adalah dalam konteks mapping ini itu pihak-pihak aktor yang terlibat dalam konflik itu. Apakah individu,
kelompok, kemudian individunya itu berlangsung dalam zona yang bersifat vertikal atau yang bersifat star. Nah, pihak-pihak yang terlibat itu itu kan sebenarnya yang kalau dalam konflik itu yang dikontestasikan itu adalah kuasa. Individu itu adalah aktornya, tetapi kemudian individu-individu itu merepresentasikan apa dalam proses konflik yang ada itu. Nah, itu bisa individu, bisa kelompok. Kemudian individu kelompok itu ada yang bersifat vertikal, ada yang horizontal. Kemudian sifat konflik yang kelima yang dipetakan adalah sifat konflik. Sifatnya seperti apa? Terbuka, jadi memang konflik itu berlangsung secara secara glamor, terlihat apa adanya antara pihak A, pihak B dan pihak lain yang terlibat dalam konflik itu saling membuka identitas secara terbuka atau ya tertutup. Nah, ini tidak jelas ini pihak A yang mana, pihak B yang mana, pihak C yang mana, itu juga itu saling menutup identitasnya. Kemudian yang bersifat laten itu sudah menjadi bagian dari ideologi gitu. Jadi ini relatif tidak terlihat. Misalnya konflik ideologi itu sebenarnya bersifat laten, tidak terlihat. Tetapi ketika ada stimulus, ada rangsangan, ada pemicu, itu bisa meledak. Kemudian bersifat akseleratif, itu semakin hari itu semakin meningkat. Nah, biasanya ini konflik politik menjelang pemilu itu biasanya bersifat akseleratif. Misalnya 2 tahun sebelum pemilu itu sudah mulai ada pemanasan, 1 tahun sebelum pemilu sudah naik, semakin nanti memuncak gitu, itu pada saat penyelenggaraan pemilu. Kemudian bersifat stagnan, berhenti, tetapi tidak hilang sama sekali, tetapi itu ada dalam masyarakat. Nah, ketika ada pemicu itu bisa meledak. Nah, ini stagnan itu kayak api dalam sekam lah kira-kira. Kemudian sumber konflik, sumber daya apa yang dijadikan sebagai yang diperebutkan atau yang dikonflikkan. Sumber daya ekonomi, sumber daya politik, atau sumber daya yang lain. Kemudian setelah konflik mapping itu kita lakukan, berikutnya adalah kita memprofile konflik. Gitu. Memprofile konflik, dampak apa yang kita profilkan itu yang pertama adalah dampak atau implikasi. Implikasi itu bisa implikasi sosial, itu dengan adanya konflik itu, lalu dampak dalam interaksi sosial masyarakat yang terlibat dalam konflik itu seperti apa. Apakah terjadi ketegangan, apakah terjadi biasa-biasa saja, saling nyinyir atau saling menegasi atau saling menghina dan seterusnya, kayak apa situasinya. Kemudian yang kedua, dampak secara ekonomi. Nah, ini dengan konflik yang ada itu, kemudian individu atau kelompok yang terlibat dengan konflik itu apakah ada perubahan atau dampak terkait dengan akses terhadap sumber daya ekonomi gitu ya. Kemudian yang ketiga, dampak secara politik. Apakah kemudian konflik yang terjadi itu merubah hubungan kuasa, relasi kuasa antara individu atau kelompok yang terlibat konflik. Kita lihat masing-masing. Kemudian yang kedua, pihak mana yang paling terdampak. Jadi kita melihat ya, untuk di profil konfliknya itu pihak mana yang paling terdampak dari terjadinya konflik yang terjadi. Nah, siapa ya pihak yang terdampak? Dampaknya apa? Bagaimana dampak itu terjadi dan mengapa dampak itu dialami oleh kelompok yang paling terdampak. Kemudian pihak mana yang paling diuntungkan dari proses konflik yang berlangsung. Jadi dalam konteks analisis ini 2 hal yang harus kita lakukan, yaitu konflik mapping dan kemudian melakukan profilizing konflik atau memprofil, menceritakan, mendeskripsikan gitu ya, konflik yang terjadi itu kayak apa. Jadi dua hal ini yang harus kita lakukan.